Xabi Alonso ditunjuk jadi manajer baru Chelsea. Alonso bakal rombak skuad besar-besaran, cuma dua pemain ini yang aman nasibnya. Xabi Alonso dikontrak Chelsea mulai tanggal 1 Juli tahun 2026 sampai akhir Juni tahun 2030. Alonso tidak jadi head coach seperti Enzo Maresca dan Liam Rowe senior sebelumnya, tapi jadi manajer. Alonso punya kuasa untuk merombak skuad dan menentukan aktivitas di bursa transfer. Dilaporkan Talksport, Alonso bersiap rombak skuad besar-besaran. Ada dua pemain yang nasibnya aman. Mereka adalah Enzo Fernandez dan Marc Cucurella. Xabi Alonso tidak mau kehilangan keduanya. Sebab, keduanya diincar raksasa La Liga yakni Real Madrid yang minati Enzo dan Barcelona yang minati Cucurella. Kedua pemain itu sudah jadi jagoan Chelsea dalam 2 musim terakhir. Keduanya kerap main jadi starter. Xabi Alonso meminta klub untuk lakukan segala cara agar keduanya tidak cabut dari Stamford Bridge. Kabarnya, kedua pemain itu masih betah di London dan mau bawa The Blues kembali bangkit. Selain itu, beberapa nama yang diyakini bakal aman nasibnya adalah Reece James dan Cole Palmer. Victor Osimhen kembali menjadi target serius Chelsea menjelang bursa transfer musim panas. Kedatangan Xabi Alonso sebagai manajer baru disebut membuka peluang besar bagi The Blues untuk akhirnya merekrut striker tim nasional Nigeria tersebut setelah beberapa tahun terus memantaunya. Osimhen tampil tajam selama menjalani masa pinjaman bersama Galatasaray musim ini. Penyerang berusia 27 tahun itu mencetak 22 gol hanya dari 29 kali menjadi starter dan kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Eropa. Chelsea memang diperkirakan akan melakukan perubahan besar di lini depan musim panas nanti. Nama Osimhen kini kembali masuk pembicaraan internal klub karena dianggap cocok dengan kebutuhan skuad dan gaya bermain Xabi Alonso. Menurut laporan Tim Talk, pembicaraan awal terkait masa depan Osimhen sudah mulai berlangsung. Sejumlah perantara disebut aktif menawarkan mantan striker Napoli itu kepada klub-klub elit Eropa, termasuk Chelsea, Barcelona, dan Real Madrid. Galatasaray sebenarnya ingin mempertahankan Victor Osimhen secara permanen. Namun klub Turkiye tersebut diyakini baru akan mempertimbangkan tawaran jika ada klub yang siap membayar sekitar 100 juta euro. Kedatangan Alonso diyakini menjadi faktor penting dalam upaya Chelsea memburu Osimhen. Meski gagal total bersama Real Madrid, reputasi pelatih asal Spanyol itu di Eropa masih sangat besar dan dianggap mampu menarik pemain top menuju Stamford Bridge. Situasi itu dinilai penting karena Chelsea kemungkinan gagal tampil di Liga Champions musim depan. Namun visi permainan Alonso dan proyek jangka panjang klub disebut mulai meyakinkan sejumlah target transfer bahwa The Blues tetap menjadi destinasi besar. Osimhen sendiri dianggap sangat cocok dengan sistem permainan Alonso. Ia memiliki kecepatan, agresivitas, kekuatan duel udara, dan insting mencetak gol yang dinilai ideal untuk permainan transisi cepat yang biasa digunakan pelatih asal Spanyol tersebut. Chelsea memang masih memiliki beberapa opsi di lini depan seperti Nicolas Jackson, Liam Delap, dan Joao Pedro. Namun performa ketiganya belum benar-benar mampu memberikan jaminan produktivitas tinggi secara konsisten sepanjang musim. Karena itu, The Blues merasa membutuhkan striker nomor 9 murni yang mampu mencetak lebih dari 25 gol setiap musim. Osimhen dinilai bisa langsung mengisi kekosongan tersebut dan menjadi sosok predator kotak penalti yang belum dimiliki klub sejak era terbaik Diego Costa. Chelsea mungkin kalah 0-1 dari Manchester City di final FA Cup akhir pekan lalu, tetapi ada satu hal yang diam-diam menarik perhatian publik Stamford Bridge. Formasi 3-4-2-1 yang digunakan pelatih interim Callum McFarlane dianggap memberi gambaran awal tentang seperti apa Chelsea di bawah Xabi Alonso musim depan. Pelatih asal Spanyol itu memang belum resmi memulai pekerjaannya, tetapi gaya bermainnya bersama Bayer Leverkusen sudah menjadi bahan pembicaraan di Eropa. Alonso sukses mengubah Leverkusen menjadi salah satu tim paling menarik dalam sepak bola modern dengan kombinasi pressing agresif, penguasaan bola, dan struktur permainan yang sangat rapi. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Alonso punya ide besar, melainkan apakah skuad Chelsea saat ini benar-benar cocok dengan sistem tersebut. Adapun dari Cole Palmer hingga Enzo Fernandez, ada beberapa nama yang tampak ideal. Namun di sisi lain, masih ada sejumlah celah yang perlu dibenahi. Chelsea sebenarnya memiliki sejumlah pemain yang dinilai cocok dengan kebutuhan Alonso. Levi Colwill,
Misalnya, dianggap punya kualitas luar biasa dalam memecah garis pertahanan lawan lewat umpan progresif dari lini belakang. Di lini tengah, Romeo Lavia juga punya kemampuan serupa. Sementara itu, Moises Caicedo, André Santos, dan Enzo Fernandez dikenal mampu memainkan umpan vertikal ke area berbahaya. Enzo bahkan dinilai berpotensi lebih maksimal jika dimainkan lebih maju sebagai salah satu gelandang serang di belakang striker. Peran itu mirip dengan fungsi Florian Wirtz di Leverkusen. Cole Palmer menjadi nama lain yang dianggap sangat ideal untuk sistem Alonso. Kreativitas, visi bermain, dan kemampuan bergerak di ruang sempit membuatnya disebut sebagai salah satu pemain yang paling cocok mengisi peran ala Wirtz. Di lini depan, Joao Pedro juga dipandang sesuai dengan profil striker favorit Alonso. Ia bisa turun menjemput bola, menghubungkan permainan, tetapi juga mampu berlari menyerang ruang di belakang pertahanan lawan. Meski memiliki banyak pemain berbakat, Chelsea tetap punya sejumlah masalah jika Alonso benar-benar menerapkan sistem Leverkusen di Stamford Bridge. Peran wingback menjadi salah satu perhatian utama. Reece James sebenarnya punya kualitas teknis untuk menjalankan peran tersebut, tetapi kondisi fisiknya yang rentan cedera menimbulkan tanda tanya besar. Malo Gusto dinilai punya kemampuan atletis untuk menjadi versi Frimpong di Chelsea. Namun sejauh ini, kontribusinya di area akhir lapangan belum cukup konsisten. Di sisi kiri, Chelsea bahkan belum memiliki pemain dengan karakter mirip Grimaldo. Marc Cucurella memang cerdas dalam positioning dan pergerakan tanpa bola, tetapi ia bukan tipe playmaker dari sisi sayap. Masalah lain muncul di lini belakang. Chelsea masih dianggap kurang dominan secara fisik dan terkadang mudah ditekan lawan. Wesley Fofana menjalani musim yang naik turun, sementara Tosin Adarabioyo dinilai kesulitan jika harus bermain dengan garis pertahanan tinggi karena faktor kecepatan. Jika Alonso benar-benar memakai sistem 3 back dengan 2 gelandang serang sempit, maka posisi winger murni bisa menjadi korban. Estevao diyakini masih punya peluang karena ia nyaman bermain lebih ke tengah sebagai nomor 10. Pedro Neto juga disebut bisa beradaptasi dengan peran serupa. Sayangnya, situasi berbeda mungkin dihadapi Alejandro Garnacho dan Jamie Gittens. Keduanya dinilai kurang cocok bermain dalam sistem yang tidak mengandalkan winger tradisional. Lalu muncul pertanyaan menarik mengenai kemungkinan perubahan peran. Apakah Garnacho, Gittens, atau bahkan Giovanni Cuenda yang baru datang pada musim panas 2026 bisa diubah menjadi wingback seperti Victor Moses di era Antonio Conte? Itu masih menjadi tanda tanya besar, tetapi fleksibilitas posisi tampaknya akan menjadi syarat penting bagi pemain Chelsea di era Alonso.